Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita sedikit berbicara tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Jadi dapat kita ambil dari kitab Matan Ghayah At-Taqrib, ringkasan dalam mazhab Syafi'i, terutama di bidang fikih. Baiklah, akan kita bacakan hal-hal yang membatalkan wudhu. Wallazi yanqudul wudu'a sittatu asya. Yang membatalkan wudhu itu ada 6 perkara. Jadi hal-hal yang membatalkan wudhu itu ada 6 perkara. Jadi apabila kita berwudhu lalu melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu diantaranya itu, maka batallah wudhu kita. Kalau kita sholat batal wudhu, maka sholat menjadi tidak sah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, baiklah kita bacakan yang pertama. Ma kharaja minas sabilain. Sesuatu yang keluar dari 2 jalan, yaitu dubur dan kubul. Apabila keluar dari 2 jalan, yaitu buang air kecil maupun air besar, karena dari 2 jalan tersebut, lalu kita berwudu. Setelah berwudu, kita lalu ada hajat untuk buang air kecil. Setelah buang air kecil, maka spontanlah wudhu kita itu menjadi batal. Disebabkan karena kita buang air kecil atau air besar, karena air kecil dan air besar dari 2 saluran tersebut. Salah satunya juga yang membatalkan dari saluran tersebut yaitu kentut. Jadi atau buang angin, itu termasuk membatalkan wudhu. Yang kedua, wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkin. Tidur tanpa duduk bersila. Jadi apabila kita tidur dengan terlentang, maka membatalkan wudhu. Kemudian kalau kita tidur dengan tidak duduk bersila, maka juga membatalkan wudhu. Juga membatalkan wudhu. Misalnya kita duduk begini, nah, sambil tidur, maka ini membatalkan wudhu kita. Tetapi kalau kita duduk bersila seperti ini, tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Karena lubang dubur tersebut menempel rapat dengan lantai. Nah, ketika kita duduk bersila itu, pantat kita itu menempel rapat dengan lantai, maka itu tidak membatalkan wudhu. Ini dalam mazhab Syafi'i. Kemudian yang ketiga yang membatalkan wudhu, wazawalul akli bisakarin au marad. Hilang akal disebabkan karena mabuk dan sakit. Nah, jadi kalau kita tidak sadarkan diri, misalnya disebabkan karena sakit, pingsan, atau koma,
di rumah sakit tidak sadarkan diri, sedangkan kita dalam keadaan berwudu, maka wudu kita itu spontan menjadi batal. Karena apa? Hilang ingatan kita. Apalagi setelah minuman keras, lalu kita berwudu, maka kita tidak karuan dalam berbicara, tidak paham mendengar orang berbicara, karena kita dalam keadaan mabuk tersebut, maka wudu kita menjadi batal. Kemudian yang selanjutnya, walamsul rajulil mar'atal ajanabiyah min ghairi ha'il. Persentuhan laki-laki dengan perempuan tanpa penghalang, yaitu perempuan yang bukan mahram. Jadi persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa penghalang atau alas, maka itu termasuk membatalkan walaupun istri kita. Jadi yang dikatakan persentuhan kulit langsung tanpa alas begini. Jadi antara tangan kita dengan tangannya tanpa alas, maka itu membatalkan wudu. Misalnya kita memegang pipinya tanpa alas, maka tanpa penghalang, maka wudu kita itu spontan menjadi batal. Kalau dia berwudu, kita berwudu, maka sama-sama batal. Tetapi kalau ada penghalang, misalnya kita menyentuh badannya, tapi dia pakai baju atau pakai mukena, maka itu tidak membatalkan. Misalnya kita menyentuh sini, tidak, karena ada penghalang atau alas atau kain. Jadi yang disebut dengan bersentuhan itu adalah langsung, langsung tanpa penghalang atau alas. Ini dalam mazhab Syafi'i. Walaupun mazhab yang lain kalau dengan istri itu tidak masalah, tapi dalam mazhab Syafi'i itu adalah membatalkan. Tentang dalil-dalilnya itu kita baca nanti di kitab-kitab yang besar dalam mazhab Syafi'i. Ini saya hanya membatalkan, hanya membacakan saja tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Lanjutnya, wa massu farjil adami bi batinil kaffi. Menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan. Jadi kalau kita menyentuh kemaluan kita, apalagi kemaluan orang lain dengan telapak tangan kita, di sini telapak tangan. Menyentuh kemaluan kita, umpama tersentuh pada saat kita mandi, bersabun dan sebagainya, lalu tersentuh kemaluan kita dengan tangan kita, telapak tangan kita, maka membatalkan wudu. Tetapi kalau kita tersentuh di belakang tangan kita, ini telapak tangan kita di belakangnya tersentuh, misalnya kemaluan tersentuh begini, maka ini tidak membatalkan wudu. Jadi yang membatalkan wudu adalah yang di telapak tangan kita ini. Inilah tempat menyentuh. Kalau ini tersentuh, tempat menyentuh. Kemudian yang terakhir, yang keenam, wa massu halqati duburihi alal jadid. Menyentuh lubang dubur ini termasuk membatalkan wudu.
Nah, ini menurut pendapat mazhab Syafi'i yang baru, qaul jadid. Nah, kalau kita menyentuh lubang dubur kita, apalagi orang lain, maka itu termasuk membatalkan wudhu kalau kita dalam keadaan berwudhu. Jadi ini yang membatalkan wudhu dalam mazhab Syafi'i. Hanya ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.